Saya bilang quantitative indicators ya. Itulah kenapa saya bilang tadi memang ini adalah perpaduan ya dari Dow teori, perpaduan dari harmonik ada 0,5-nya, perpaduan dari smart money, perpaduan dari order flow, dan perpaduan dari pengalaman-pengalaman serta pengamatan semua yang saya rumuskan di sini. Jadi ini untuk alat trigger ya saya selalu pakai CoinGlass. Jadi ada aplikasi ya namanya CoinGlass, teman-teman bisa pakai dan bisa gunakan fitur yang namanya super chart. Saya suka super chartnya, itu nggak ada di TradingView, di TradingView harus bayar. Jadi melalui platform ini kita bisa aset semua aset derivatif. Ya. Kita akses semua aset derivatif dan kita gunakan berbagai indikatornya. Pertama, indikator yang saya gunakan ini adalah CVD, ya, kumulatif volume delta. Ini merupakan indikator garis yang menunjukkan ya kekuatan penjual dan pembeli di saat yang bersamaan. Jadi biasanya kan kalau kamu lihat volume bar ya, itu kan kotak-kotak. Kalau ini volume bar dari penjual dan pembeli dijadikan jadi satu, dibuat garis ya. Dan di sini apa yang bisa disimpulkan dari CVD ya. Kalau deltanya positif itu menunjukkan pembelian jauh lebih banyak. Ketika deltanya negatif ini menunjukkan penjual yang lebih banyak. Jadi kita harus memperhatikan hal penting dari CVD yaitu adalah perbedaan harga dengan kumulatif volume delta. Di mana kumulatif volume delta ini sama aja dengan lihat volume bar. Tapi visualnya jauh lebih enak karena disatuin jadi satu, volume pembeli, volume penjual, dan kita melihatnya garis ya, pergerakannya garis. Jadi mirip seperti RSI ya. Dan di sini dua konsep yang teman-teman lihat yaitu adalah exhaustion atau absorption. Exhaustion itu adalah momen ketika semua orang membuka posisi yang sama sehingga market jenuh. Contohnya seperti ini. Orang membuka posisi yang sama, terus membeli. Yang ada apa CVD-nya mengalami penurunan dan yang terjadi justru harga ini akan mengalami koreksi. Ini adalah exhaustion ketika semua orang di posisi yang sama. Dan ini ya ketika exhaustion ya banyak orang yang menjual, yang terjadi justru CVD-nya ini mulai mereverse dan yang terjadi adalah pembalikan arah. Dan absorption ya ini terjadi ya ketika semua orang ini melakukan limit ya dan limitnya diserap oleh market. Yang mana ini juga sama ya. Ketika harganya ini turun ya, CVD-nya ini naik, ini ada probabilitas untuk melakukan reverse. Dan di sini ya ketika price-nya naik ya, CVD-nya juga turun, ini probabilitas juga reverse naik ke atas. Jadi ini diperhatikan konsep exhaustion dan juga absorption. Nah, ini contoh dari CoinGlass. Selanjutnya kita akan bahas mengenai open interest. Ya, di mana open interest itu apa sih? Open interest itu adalah akumulasi dari jumlah long dan juga short yang dibuka di derivatif. Jadi ketika ada open interest yang tinggi, ya open interest naik, itu menunjukkan bahwa banyak orang yang long, banyak orang yang short, dan tinggi. Ya, interest orang terhadap market. Yang mana di ini adalah di derivatif. Jadi open interest menunjukkan seberapa crowded sih market saat ini dan berapa tinggi tingkat volatilitas di market yang ada saat ini. Jadi kenaikan atau penurunan harga yang didukung dengan open interest ini menunjukkan tren yang kuat dan tren harga yang terus berlanjut. Jadi kenaikan open interest menunjukkan potensi yang terus berlanjut. Ya, tapi kenaikan atau penurunan harga yang enggak didukung oleh open interest menunjukkan tren yang melemah dan ada potensi long atau short squeeze. Ini contohnya gimana? Contohnya seperti ini, ya. Ini Bitcoin uptrend terus, tapi open interest-nya mengalami penurunan, ya. Dan kita juga bisa melihat perspektifnya di sini, di mana setelah open interest-nya di sini breakout, ya, harga juga ikut mengalami breakout. Jadi kita juga harus melihat open interest untuk melihat apakah market ini ada ya secara keseluruhan atensi dari masyarakat atau atensi pelaku pasar atau tidak. Sama juga seperti ini ya, harga turun ya. Terus juga open interest tetap naik. Ini juga ada potensi reversal. Ya, big OI ada potensi reversal. Nah, selanjutnya ini adalah funding rates ya di mana para buyer ya dan seller di market derivatif yang nggak ada expiry dates-nya. Jadi mereka sebenarnya membayar ya. Yang mana funding rate ini selalu di reset ya selama setiap ya 7 jam sekali. Jadi ketika funding rate positif, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang bullish.
Karena harganya di perpetual ini daripada spot ini jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena orang long, sehingga harganya Bitcoin di spot sama di perpetual ini beda. Lebih tinggi di perpetual. Ini tandanya apa? Bullish. Ya. Harganya 60.000 di misalkan di spot, tapi di perpetual ini 60.100. Ada selisih kan? Itu menunjukkan bullish. Orang ngelong ya, ngedegenerate ya dengan leverage yang tinggi. Sementara kebalikannya, bearish sentiment itu terjadi ketika funding rate negatif ya, menunjukkan harganya ini berbeda di spot. Kalau di derivatif ya ini dia lebih murah atau lebih sedikit harganya. Misalkan di spot 60.000 ya di derivatif 59.900. Itu contohnya. Funding rate trading strategi ya ini cocok untuk spot ya bottom atau top signal. Di mana ketika di sini terjadi liquidation event yang sangat tinggi sampai peaking seperti ini ketika trennya flow-nya naik, ini menunjukkan adanya ya potensi untuk bottom. Nah, ketika harga turun, ya liquidasi event ini sangat tinggi. It's possible of bottom. Oke. Okay. Begitu juga di sini ya. Ketika teman-teman lihat funding rate-nya, ya, ini drop dengan signifikan harga dan big liquidation event bottom. Setelah di sini drop dengan sangat signifikan, ya big liquidation event bottom. Jadi big liquidation event bisa kita lihat ya dari di sini funding rate-nya ya yang dia negatif sampai turun ke bawah, sampai anjloknya ini benar-benar yang catastrophe. Itu menunjukkan it's a bottom sign. Ya, hampir semua bisa teman-teman lihat. Nah, titik itu juga bisa dijadikan key point. Ya, ada koreksi, misalkan ini ada titik sebelumnya. Dan ini juga ya funding rate juga mendekati titik sebelumnya ketika ada di titik ini. Yang mana di titik ini dulu koreksi. Ya, funding rate mendekati titik ini. Bitcoin juga akhirnya mengalami koreksi. Nah, di sini udah paham ya quant trigger, tapi quant trigger itu juga tidak terlalu harus diperhatikan, tapi yang jelas adalah flow. Flow ya. Kemudian the box dan juga the grab. Nah, ini ada the protocol di mana ini adalah keseluruhan dari semua yang disampaikan tadi. Jadi untuk melakukan eksekusi dengan probabilitas yang tinggi, kita harus memahami flow-nya ini seperti apa. Ya, pertama, bullish flow model. Make a buy or long entry on pause. Ya, di sini udah paham ya. Ketika teman-teman flow-nya itu up ya atau upflow, ketika harga ini membentuk bullish Pandora dan dalam keadaan pause, ini sesuai format adalah make a buy or long entry on pause. Ya. Ketika di sini bearish flow model, ketika down flow, ya, flow-nya turun, pause, ada bearish Pandora, flow turun lagi. Itu ada posibilitas untuk kita melakukan sell or short entry on pause. Nah, selanjutnya apabila terjadi bullish grab, ya, ada posibilitas ya 70% dia upflow lagi. Ya, dari flow awal upflow ya pause membentuk bullish Pandora ya terjadi bullish grab itu 70% mengalami upflow lagi. Tapi kalau tidak ya probabilitas upflow ya continuationnya ini hanya 40%. Jadi selalu tunggu ya ketika harga pause di bullish Pandora melakukan bullish grab dan di situ kita melakukan long. It's a probability of 70%. Tapi ketika dia flow ya terus terjadi bearish grab ya misalkan down flow pause bearish Pandora ada bearish grab ya itu probabilitasnya untuk bearish ya ini 70%, tapi kalau nggak ada ini hanya 40%. Nah, bahkan kalau kita menunggu conviction ya nunggu bullish grab habis itu muncul the snake di box ini, nunggu konfirmasi, nunggu ada bullish engulfing-nya dulu baru kita entry, ini momentum candle-nya bisa sampai 90% probabilitasnya untuk naik. Tapi balik lagi, ketika kita masuk di sini, ya, nunggu kepala ularnya, nunggu bullish engulfing-nya muncul, kita akan mengorbankan yang namanya risk to reward di sini. Harusnya bisa entry di sini lebih bagus, tapi kita entry-nya di sini. Tapi bearish grab nah, terjadi ketika muncul the snake dan momentum candle turun. Dan untuk bullish facet ya tadi ada bullish swindler ya, bullish bouncing ball, bullish triangle revival, bullish equilibrium, bullish edge of clip ya, bullish seesaw dan tadi lagi bullish Burj Khalifa. Jadi buy or long
confirmation setelah terjadi the grab. Jadi habis the grab, melihat ada fake ini, big probability untuk naik. Tapi ketika terjadi bearish fake ini, ya, bearish swindler, ya, bearish bouncing ball, bearish triangle revival, bearish equilibrium, bearish edge of cliff, baru kita sell short setelah terjadi konfirmasi pada the grab. Nah, bullish quant trigger, ya ini ada ketika bullish divergence di CVD-nya, atau ketika price rising, open interest juga rising, atau price dropping tapi open interest dropping. Ada potensi reversal atau positive funding rate. Ini adalah konfirmasi untuk buy atau long setelah terjadi the grab. Jadi it's all about the grab. It's all the matters is the grab. Dan ketika bearish ya, quant trigger di sini adalah bearish divergence dari CVD-nya, price dropping, OI rising, atau price rising, OI dropping. Dan kemudian negatif funding rate. Jadi sell or short confirmation setelah terjadi the grab. It's all about the grab. Ya. Trap, jebakan. Jadi untuk menerapkan protokol itu pasti butuh waktu serta latihan yang lama. Tapi setuju nggak ini kalau saya buat PDF ya semuanya ini mungkin 50 ya atau 100 ya, sama panjangnya seperti Crypto Future Guide ya. Tapi itu terms-nya berbeda. Kalau ini kita pakai terms yang saya buat sendiri. This whole theory is a combination of market experience dan juga pengamatan ya. Jadi mungkin saya akan buat ya PDF-nya 50 sampai 100 gratis 100% untuk member semuanya di sini ya. Jadi ini informasi A1 kan. Ini dikasih informasi A1. Oke. It's not about ya kita nunggu ikan dari orang. It's about developing a new system ya. Dan nggak tahu ini kalau misalkan jadi buku ya mungkin saya patenkan bukunya. Buku dari Akademi Kripto tentang this whole system, this whole trading system. Dan pertama kali ya dibawakan di sini. Di Thailand 2 hari. Di 42 derajat Celcius ketika puasa. Ya, saya menulis ini. Ya. Ketika mungkin oksigen di otak udah kayak mau semaput itu ya. Jadi selalu ada trading protokol baru di setiap keadaan. Itu adalah benefit dari member AC. PDF-nya juga benefit buat member AC. Akademi ini tentang mengajari ya, supaya teman-teman bisa mancing ikan sendiri. Jangan minta ikan terus. Ikan itu akan lebih enak ketika teman-teman yang mencari sendiri.